Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan mengenai binary search, arrays.binary search, method yang ada di kelas arrays. Oke, kita mesti buat dulu a list. Kemudian kita kasih beberapa elemen, ngacak dulu. Kalau kita ingin menggunakan metode arrays.binary search, terlebih dahulu array ini harus di sort. Jadi kita harus menggunakan metode arrays.sort. Argumennya adalah nama arraynya, yaitu dia a list. Kemudian di sini kita mau print. Oh ya, ini karena kita mau balik coba print, jadi kita buatkan aja satu metode di sini seperti biasa untuk print. Public static void print array. Argumennya adalah integer, parameternya adalah integer x, integer array x, or integer I sama dengan 0, I less than x dot length, kemudian I plus print line x. Nah, sekarang kita setelah sort kita panggil dulu. Ini kita kasih labeling system out print line. Bilang nama kita a list after sort. Kita panggil print arrays a list. Alright, keluar ya, a list after sort tadi label yang kita buat. Kemudian ini dia arraynya yang ngacak nggak tersort. Ini sekarang dalam keadaan sort dengan metode array sort, maka sortnya adalah ascending dari kecil ke besar. Oke. Sekarang kita ingin menggunakan metode search binary. Sebelumnya kita harus tentukan apa yang akan kita search. Sebut kita akan search nominal 200 ini, elemen yang ada value 200 ya. Maka kita buatkan dulu satu variable integer. Kita bilang yang kita cari ya sama dengan 100. Oke. Kemudian integer hasil yang kita cari adalah arrays dot, dia udah keluar nih. Oke, kemudian dia ada dua argumen. Yang argumen yang pertama adalah nama dari array yang akan kita search. Argumen yang kedua adalah kita mau search apa. Kita bisa langsung straightforward kasih angka yang kita mau search adalah 100 atau 200 atau whatever. Atau kita mau panggil variable yang tadi kita assign value 100 juga bisa di sini. Misalnya kita bilang yang kita cari. Oke. Ya, simple seperti ini. Kemudian kita harus print system out print line. Ini kita tampilkan ya. Yang kita cari ada pada indeks. Kemudian kita sebutin ini hasil yang kita cari. Alright, ini simple sih metodenya. Tapi terlebih dahulu harus di sort ya. Yang kita cari ada pada indeks 1. Tadi yang kita cari adalah angka 100. Angka 100 ada pada indeks 1, indeks 0, indeks 1. Oke, benar. Kita coba, kalau kita nggak sort, misalnya tidak dalam keadaan tersort, ini kita matikan. Hasilnya belum tentu akurat. Ya. Ini kita tidak dalam keadaan sort, jadi asli apa adanya. Ya. Hasilnya yang kita cari ada pada indeks -1. Ini nggak akurat. Jadi nggak bisa. Metode ini nggak bisa digunakan kecuali harus terlebih dahulu di sort.
timbul satu pertanyaan, gimana kalau saya mencari 100 dan ternyata yang kita cari ini ada lebih dari satu, lebih lah dari 2 kali ya. Right, kita lihat apakah dia bisa. Terlebih dahulu harus di sort, kalau nggak di sort dia nggak akurat. Nah, ini udah tersort, yang kita cari ada pada indeks 1. Benar, ada pada indeks 1, tapi pada indeks 2 juga ada, tapi dia nggak bisa. Jadi method binary search ini selain memang terbatas pada harus array-nya di sort terlebih dahulu, kedua, dia hanya bisa menampilkan sekali. Yang berikutnya, walaupun yang kita search sama, dia tidak bisa tampilkan. Oke. Tapi bisa kita buatkan satu method di sini. Ya, sekedar hanya untuk for your information. Kita bilang manual search. Kemudian harus kita kasih 2 parameter. Parameter pertama adalah nama dari array yang akan kita search. Parameter yang kedua adalah apa yang akan kita search. Oke, sebut kita akan search value q. Right. Kemudian kita di sini menggunakan for integer i sama dengan 0. I lebih kecil dari x dot length I plus ya. Lalu kita harus beri if statement. If kondisinya apa yang kita cari? If x pada I equal to q. Okay. Nah, jika kondisi ini ketemu, ya maka tampilkan sistem out print line. Kita bilang di sini yang Anda cari, yang dicari ada pada indeks I. Right? Ini sudah cukup. Sekarang kita coba panggil di sini. Kita kasih labeling dulu. Oke. Hasil, maksudnya hasil search manual. Search dengan method yang kita buat manual. Oke. Kemudian kita panggil methodnya, namanya manual search. Yang kita beri nama manual search. Dia minta 2 argumen. Argumen yang pertama adalah nama dari array yang akan kita search, in which a list. Argumen yang kedua adalah apa yang kita search. Kita mau search 100 tadi ya. Ingat 100 ada 2-nya. Nah, kita lihat kita punya method run. Oke. Hasil search dengan method yang kita buat manual ya. Yang dicari ada pada indeks 1, yang dicari ada pada indeks 2. Oke. Kita lihat. Ada pada indeks 1, ada pada indeks 2. Ini indeks 0. Oke. Bagaimana kalau keadaannya belum di sort? Apakah kita bisa apa enggak method kita? Tentu bisa. Coba kita ini hilangin sortnya. Jadi tidak dalam keadaan tersort. Apakah bisa apa enggak? Nah, kalau dengan method arrays.searchBinary built-in method, dia nggak bisa. Harus tersort terlebih dahulu. Oke? Karena ini tidak tersort, dia nggak bisa. Nah, kalau dengan method kita yang kita buat bisa. Yang dicari ada pada indeks 2. Coba kita lihat 100 ada pada indeks 2 enggak? 0, 1, 2 ada ini 100 pada indeks 2. Kemudian ketemu lagi dia. Yang dicari ada pada indeks 5. Benar, ada juga 100 pada indeks 5. Ya. Jadi ya kita harus pertimbangkan kapan kita butuh menggunakan built-in method binary search atau kapan kita perlu juga membuat method kita sendiri. Ya. Demikian materi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.